Halo semuanya. Di sini kami akan menjelaskan materi kami tentang multimedia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hendrikus Triwahyuda. Dan saya Rebecca Gracia Siregar. Jadi, multimedia adalah kombinasi berbagai bentuk media seperti teks, gambar, audio, video, dan animasi yang disampaikan melalui perangkat elektronik untuk menyampaikan informasi atau hiburan. Selanjutnya, mari kita lihat sejarah singkat multimedia. Pada tahun 1970-an, komputer mulai digunakan untuk memproses grafik sederhana. Kemudian, di tahun 1980-an, teknologi CD-ROM dan komputer personal mulai digunakan untuk konten multimedia. Pada tahun 1990-an, internet mulai berkembang dan memungkinkan distribusi multimedia secara luas. Lalu, pada tahun 2000-an hingga sekarang, kita melihat penggunaan smartphone, aplikasi interaktif, dan teknologi realitas virtual yang semakin populer. Adapun manfaat multimedia sangat beragam, antara lain di bidang pendidikan. Multimedia dapat membantu proses belajar dengan visual dan audio yang menarik. Di dunia bisnis, multimedia digunakan untuk meningkatkan presentasi dan pemasaran produk. Multimedia juga mendukung industri hiburan, seperti dalam produksi film, game, dan musik. Di sisi lain, multimedia juga mempermudah komunikasi, terutama dengan media interaktif yang memudahkan penyampaian informasi. Perkembangan multimedia hingga saat ini sudah sangat pesat. Contohnya, penggunaan teknologi VR dan AR yang memberikan pengalaman imersif. Ada juga multimedia berbasis cloud yang memungkinkan penyimpanan dan distribusi data secara online. Kemudian, AI dan multimedia semakin berkembang, di mana kecerdasan buatan membantu efisiensi dalam pembuatan konten, misalnya dalam pengeditan otomatis, serta game 3D dan interaktif semakin meningkatkan pengalaman pengguna. Namun, tentu ada kelemahan dari perkembangan multimedia, seperti biaya tinggi yang dibutuhkan untuk perangkat dan perangkat lunak yang canggih. Selain itu, ada ketergantungan pada teknologi, dan jika tidak hati-hati, overload informasi bisa membingungkan pengguna. Tak hanya itu, masalah cipta juga menjadi tantangan dengan banyaknya konten yang disebarluaskan tanpa izin. Meski begitu, ada banyak keuntungan dari perkembangan multimedia. Salah satunya adalah aksesibilitas yang memungkinkan informasi diakses kapan saja dan di mana saja. Efektivitas komunikasi juga meningkat karena pesan yang disampaikan jauh lebih menarik dan mudah dipahami. Interaktivitas yang ditawarkan multimedia juga meningkatkan partisipasi pengguna serta mendorong inovasi di berbagai industri seperti pendidikan, bisnis, dan hiburan. Multimedia terdiri dari beberapa elemen penting. Yang pertama, teks. Teks adalah informasi yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Biasanya digunakan untuk memperjelas atau memberi konteks pada elemen multimedia lainnya. Teks bisa berupa judul, deskripsi, atau penjelasan yang mendukung informasi utama. Yang kedua, ada gambar. Gambar merupakan representasi visual dari suatu informasi atau ide. Gambar dapat berupa foto, ilustrasi, atau grafik yang membantu memperjelas atau memperkaya pesan yang ingin disampaikan. Misalnya dalam pendidikan, gambar dapat membantu siswa memahami konsep yang sulit. Yang ketiga, ada animasi. Animasi adalah serangkaian gambar atau objek yang digerakkan untuk menciptakan efek visual. Animasi sering digunakan untuk memperlihatkan perubahan atau proses yang sulit dijelaskan dengan gambar statis. Di dunia hiburan, animasi digunakan dalam film, kartun, dan game. Yang keempat, video. Video adalah rangkaian gambar bergerak yang dilengkapi dengan suara. Video adalah salah satu elemen multimedia yang paling dinamis karena dapat menggabungkan gambar, animasi, teks, dan audio sekaligus. Video sering digunakan dalam presentasi, tutorial, dan film. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.